Paman dan bibi sudah kembali. Ada tamu. Apa tidak merepotkan? Apa yang merepotkan? Ayo masuk ayo Ting Ting. Itu. Biar saya perkenalkan. Tidak perlu. Saya kenal dia. Nama kamu Li. Ya, nama saya Li. Halo, nama saya Meng Zhu Li. Apa kamu Ibu Ting Ting Sweding? Maaf. Saya ingin bicara dengan ayah Ting Ting. Ting Ting, kalau begitu kamu kembali ke kamar dan bermain sebentar. Tidak perlu yang ingin saya sampaikan hari ini. Ting Ting harus mendengarkan. Guangming, kenapa saya tidak pulang dulu? Kamu jangan pergi. Bagus untuk kamu mendengarkan kata-kata ini. Baiklah kalau begitu, jangan berdiri. Duduk dan bicara. Ayo, masuk ke kamar Ting Ting. Ayo duduk. Duduk. Guangming Su. Apa kamu masih memperlakukan Ting Ting sebagai anakmu? Apa yang kamu bicarakan? Haruskah kita membicarakan ini? Ting Ting adalah anakku. Ini fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Itu bagus. Saya memikirkannya sebelum naik ke atas. Saya tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Saya ingin tenang dan menyelesaikan masalah yang kita tinggalkan. Jika benar seperti yang kamu katakan, itu akan menjadi yang terbaik. Karena kamu masih memperlakukan Ting Ting sebagai anak, maka kamu harus mengambil tanggung jawab sebagai ayah. Pengeluaran hidup Ting Ting, kamu perlu menggandakannya. Ada apa? Uangnya tidak cukup. Tentu saja tidak cukup, bahkan tidak sedikit pun. Tidak masalah. Dari bulan depan, aku akan menggandakannya. Itu janji yang cepat. Sepertinya kamu punya uang sekarang. Hidup berubah dalam hitungan hari. Sweding. Kamu bilang uangnya tidak cukup. Aku juga langsung setuju untuk menambah uangnya. Bisakah kita tidak berhadapan dengan anak-anak? Bilang itu. Kuharap kamu melakukan apa yang kamu katakan. Tentu saja jika kamu mau. Jika tidak, kami tidak akan merendahkan diri. Ting Ting. Ibu sudah selesai bicara dengan ayah. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Sekarang kalian semua sudah di sini. Mari makan malam di sini. Tidak perlu. Kalau tidak makan kamu pergi saja. Ting Ting harus tetap makan. Ting Ting juga tidak makan. Tidak mudah bagi Ting Ting untuk bersatu kembali dengan ayahnya. Biarkan dia makan sebelum kamu pergi. Anakku, bukan giliran selir untuk berbicara. Siapa yang kamu sebut selir? Tidak masuk akal kamu bicara seperti itu. Kamu punya muka jadi selir tapi tidak punya muka untuk mengakuinya. Kamu menghancurkan keluarga orang, mengambil ayah si gadis. Kamu tidak berani mengaku bahwa kamu selir. Kamu tidak punya malu. Aku selir. Aku mengambil ayahnya. Aku ingin kamu tahu. Ini yang terjadi setelah perceraianmu. Kamu yang menghancurkan keluarga kami. Kamu tahu itu. Ibu Ting Ting, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Apa tanggung jawabku? Pertama kali aku melihat selir melakukan perbuatannya dengan bangga. Guangming, aku tidak mau berdebat dengannya lagi. Kamu yang bilang padanya. Hubungan kita dimulai setelah perceraianmu. Bisakah kalian semua mengecilkan suara? Xiao Sui. Alasan kita bercerai. Kita berdua yang paling tahu. Itu urusan kita berdua, bukan tentang pihak ketiga. Kamu benar, dia pihak ketiga.
Guang Mingsu kita sudah bercerai. Kamu berani bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sekali kamu berbohong dengan mata terbuka. Tentu saja tidak ada hubungannya, kenapa aku harus bohong? Kamu cuma bisa berbohong hal-hal yang tidak tahu malu. Siapa yang kamu bilang tidak tahu malu? Apa aku salah? Apa aku salah? Tidak tahu malu ya, tidak tahu malu. Sweading di depan ibuku. Bisakah kamu berhenti mengatakan itu? Apa aku tidak tahu pikiran ibumu? Dia mengharapkan kamu untuk membuangku agar bisa memulai cinta baru. Wanita sepertimu. Ting Ting, dia seharusnya sudah membuangnya, tidak melamar pertengkaran orang dewasa. Anak baik. Jadi dia bisa membuangku dan mencari yang baru. Mencari rubah seperti dia kan? Cocok sekali. Kura-kura cocok dengan bajingan. Ikan busuk mencari udang busuk. Kamu keterlaluan, kamu tidak punya kualitas. Kamu cuma seorang wanita cerewet. Untukmu, wanita simpanan yang menghancurkan keluarga, tidak ada yang terlalu berlebihan. Dengan wanita tidak tahu malu sepertimu, apakah aku perlu bicara tentang kualitas? Siapa yang kamu pikir tidak tahu malu? Kamu yang tidak tahu malu. Kamu tidak hanya menghancurkan keluarga orang lain. Kamu keterlaluan. Ayo jangan bilang itu. Kamu wanita. Ting 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 Ting. Ayo pergi Sweading. Ting Ting masuk. Masuk. Kenapa kamu kembali? Di mana Mama? Di mana Mama? Di mana Mama? Xiao Sue. Kak, kamu pergi lagi. Kupikir aku bisa tenang. Kupikir menghadapi wajah itu, aku tidak akan marah lagi. Tapi, Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. aku terus memikirkannya selama aku pergi. Aku sampai pada titik ini, siapa yang harus disalahkan? Tentu saja itu kesalahan mantan suamimu, terutama wanita itu. Pada akhirnya, aku tetap harus menyalahkan diriku sendiri. Kak, apakah kamu menyesali perceraianmu? Jika kamu memberiku satu kesempatan untuk melakukannya lagi, mungkin aku bisa menanganinya dengan lebih baik. Kalau begitu kamu tidak akan menceraikan ayah Ting Ting. Pernikahan itu pasti akan bercerai. Hanya saja, berikan aku kesempatan lagi. Setidaknya aku tidak akan menanganinya berantakan seperti ini. Lupakan saja. Xia Oman, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku sudah mengatakannya. Aku tidak membantu sama sekali. Terima kasih banyak. Terkadang aku merasa seperti seseorang menyebalkan. Sangat egois, tapi kamu masih menganggapku sebagai teman. Kamu tahu kenapa aku masih mau memperlakukanmu sebagai temanku? Kenapa? Karena kamu nyata. Kamu selalu menjadi dirimu sendiri. Tidak ada topeng, tidak ada penutupan, tidak ada kepura-puraan. Kejujuran. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Melakukan apapun yang kamu mau. Sebenarnya terkadang, aku sangat mengagumimu. Sejujurnya, aku punya keberanian untuk meninggalkan resimen itu. Juga berharap bisa seperti kamu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan seperti aku. Lihat betapa sengsaranya aku sekarang. Aku serius. Semuanya dari hatiku. Aku percaya itu. Semuanya hanya sementara. Aku harap begitu.
Kamu tadi di mana? Ibu. Berantem dengan Guang Mingsu. Sudah kubilang jangan pergi. Kamu tidak mau dengar. Ibu, aku pergi. Kamu mau kemana? Ibu, maafkan aku. Mungkin aku akan pergi lama kali ini. Xiao Sue. Aku mohon berhentilah membuat masalah. Kamu bisa meninggalkanku sendiri. Anaknya masih terlalu kecil. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku hanya untuk Ting-Ting. Itu sebabnya aku pergi mencari uang. Kamu pergi mencari uang. Di mana kamu tidak bisa mencari uang? Sesuai keinginanmu sendiri. Hanya di sekitar kota ini. Tidak sulit mencari pekerjaan untuk menetap. Apa yang bisa kulakukan di kota? Pergi keluar dan tampil. Setidaknya aku bisa menggunakan kelebihanku. Lebih cepat dan lebih menguntungkan. Uang-uang. Dulu, kamu selalu ingin terkenal dan menjadi bintang besar. Sekarang kamu tidak menjadi bintang besar. Sekarang kamu ingin mencari uang. Karena kita butuh uang. Kita sangat butuh uang. Ibu, apa kamu tidak mengerti? Dulu aku sangat naif. Kupikir Guang Mingsu akan selalu baik padaku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku dalam hidupku. Pikirkan dia anak miskin dari desa, membawaku tanpa apa-apa. Tapi banyak orang suka dia. Aku memilih dia. Aku tidak menyangka dia akan melakukan ini padaku sekarang. Bagaimana dia bisa seperti ini, Bu? Bagaimanapun juga, bagaimanapun aku tidak bisa mengandalkan Guang Ming. Aku juga tidak akan mengandalkan dia. Sekarang aku tidak percaya siapapun. Bu, kita sendiri sekarang. Tapi anaknya masih terlalu kecil. Jangan tinggalkan dia. Aku hanya untuk Ting-Ting. Aku pergi sekarang. Ini untuk masa depan, untuk lebih baik dengannya. Jangan khawatir, Bu. Aku akan kembali. Bu. Aku pergi.
Xiao Sui. Ambil ini. Lebih baik miskin di rumah daripada miskin di jalan. Kamu akan menghabiskan lebih banyak di luar. Kira aku tidak tahu tentang kamu. Kamu sudah lama menjadi kota kosong. Itu saja yang aku punya. Bu, ambil ini. Kamu ambil, kamu ambil. Aku punya uang. Aku akan mengirimkannya kembali padamu dan Ting Ting. Bu, jaga Ting Ting untukku. Tidak bisakah kamu pergi besok? Aku takut aku akan melihat Ting Ting. Aku tidak bisa pergi. Bu, pulanglah. Ingat untuk menelepon kami. Aku tahu, kamu pulanglah. Itu di luar. Kamu harus aman. Aku tahu. Aku pergi. Baiklah, kamu tidak perlu menemani aku. Kamu bisa tinggal. Guangming. Kenapa kamu di sini? Aku menyuruh dia datang. Aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Kamu baik-baik saja, Bu. Batuk ini sangat serius. Kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk melihat. Tidak masalah, saya sudah minum obat. Saat dingin sindromnya akan muncul. Lanjutkan. Bagaimana ya? Sejak bayi memakai koklea. Ting Ting beradaptasi dengan baik. Juga mau berbicara dengan orang lain. Kadang di kelas, dia bisa mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Berkat neneknya. Mengajar di rumah. Tapi saya menemukan bahwa ada yang tidak beres dengan anak itu belakangan ini. Tidak fokus di kelas. Jadi saya memanggilmu ke sini. Apakah ada sesuatu yang terjadi di keluargamu? Tidak ada. Bukankah saya sudah bilang tadi, tidak ada yang terjadi? Sama seperti hari ini. Setelah kelas, saya memeriksa koklea anak itu. Saya menemukan itu tertutup. Tidak heran dia tidak fokus sekarang. Dia tidak mendengarkan sama sekali. Ting Ting. Kamu dengar ayah. Jika kamu dengar ayah, kamu harus menjawab ayah. Katakan pada ayah kamu bisa mendengarku. Ting Ting. Ada apa denganmu? Bukankah ayah membawamu belajar puisi beberapa hari lalu untuk menghafal puisi? Kenapa sekarang kamu bahkan tidak bicara? Ibu, kamu pergi dulu. Aku akan membawa Ting Ting ke rumahku selama 2 hari. Lupakan, jangan repot-repot. Anak itu tidak suka. Baiklah. Kalau begitu kamu pulang dengan nenek dulu. Ayah akan mencari teman. Dia akan membawamu ke rumah sakit dalam 2 hari untuk pemeriksaan lagi. Ayo pergi. Ting Ting. Apa yang ayah katakan padamu di jalan? Kamu dengar itu? Kamu perlu berbicara dengan lebih banyak orang di masa depan. Bicara lebih banyak dengan nenek. Di kelas. Guru sedang mengajar. Jangan lepas coclea remyu. Untuk membeli coclea ini, pikirkan berapa kali ayah harus lembur. Berapa banyak lagu yang harus ibu nyanyikan di luar. Mereka sedang bertengkar sekarang. Kamu merasa kecewa dan tersakiti. Tapi mereka masih mencintaimu. Mereka mencintaimu. Seperti yang nenek lakukan padamu. Bahkan lebih dari nenek. Percaya atau tidak?
Gadis baik. Keluargaku mencintaimu. Ambil waktumu dan makan lebih banyak. Nenek akan tidur di sofa sebentar. Gadis baik. Gadis baik. Nenek tidak apa-apa untuk tidur. Tidak apa-apa. Nenek akan baik-baik saja setelah tidur sebentar. Gadis baik. Pergi dan makan. Pergi dan makan. Ting ting. Sudah selesai makan? Ting ting. Ting ting. Ting ting. Hanya 1 kaleng. 17,8 yuan. Ting ting. Di mana nenekmu? Bagaimana dia membiarkanmu pergi sendirian? Belanja. Dia benar-benar tenang. Tidak kurang 50 sen. Apakah kamu punya lebih? Lupakan 50 sen saja. Ambil ini. Aku bilang kamu anak ada apa denganmu? Kamu lari keluar saat gelap. Itu yang kamu lakukan untuk kaleng itu. Kamu yang mau atau aku yang mau? Mengapa kamu tidak membiarkanku istirahat dengan tenang? Di mana cocleannya? Di mana cocleannya?
Untuk apa ini? Untuk apa ini, Nak? Ini untuk apa? Keluargaku, leluhurku, bayiku kecil. Apa ini, apa ini? Katakan pada nenek, apa kamu terburu-buru? Tidak bisakah kamu menunggu sampai besok? Tidak bisakah? Nenek, kamu bisa memakannya. Ambil ini untuk batuk. Kalau begitu aku akan pergi. Bagus. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku. Hati-hati di jalan. Guangming. Aku menemukan setiap kali kamu bersamaku. Tampaknya sangat sedikit kata-kata. Tidak. Aku tidak banyak bicara. Plus banyak hal terjadi belakangan ini. Aku sedikit kesal. Apa yang mengganggumu? Bisakah kamu memberitahuku? Aku ingin mendengarnya. Sekarang aku tidak tahu. Aku mengembalikan Ting-Ting ke neneknya. Apakah ini benar-benar salah? Dia tidak bicara sekarang. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku selalu berpikir. Aku benar-benar minta maaf pada semua orang. Guangming, jangan bilang begitu. Kamu tidak minta maaf pada siapapun. Aku tidak ingin kamu selalu begitu kontradiktif. Hidup dengan cara yang kusut seperti ini. Padahal banyak hal dalam hidup. Tidak mungkin bagi kita untuk membuatnya sempurna. Kalau begitu, kamu akan sangat lelah. Tapi dia adalah anakku sendiri. Dia kembali ke tempat semula. Bagaimana aku tidak khawatir dan memikirkannya? Guangming, jangan khawatir. Pelan-pelan saja. Semuanya akan baik-baik saja. Ting-Ting sayang. Kamu lihat. Apa ini? Ini Nenek Mei. Dia memberikannya padamu. Baru dibuat. Aku baru saja membuatnya pagi ini. Makanlah, makan lebih banyak. Ini untuk apa? Ini sisa makanan. Nenek akan memakannya. Kamu makan ini. Kamu makan sendiri, sayang. Tunggu sebentar. Sakit perut tunggu. Aku tahu kamu sakit. Ini kesalahan nenek. Ibu. Mom ini. Apa yang terjadi denganmu? Tidak apa-apa. Dia makan sesuatu yang buruk, gastroenteritis. Apa yang dia makan? Apa yang menyebabkan ini? Sisa makanan semalam. Aku tidak membiarkannya makan.
Dia harus makan. Dan itulah akhirnya bagi kita berdua. Dokter, apa semuanya baik-baik saja dengan orang tua dan anak-anak? Tidak serius. Infus cairan untuk menghilangkan peradangan. Tambah beberapa obat itu akan baik-baik saja. Jangan khawatir, setelah infus kamu bisa pergi. Aku akan memberimu beberapa obat, oke? Ya, terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Dengarkan dokter, tidak apa-apa. Kamu pergi ke rumah sakit 2 atau 3 hari. Bagaimana aku bisa tenang di masa depan? Untuk membiarkan Ting-Ting mengikutimu. Mom, kenapa Ting-Ting tidak mengambil cochleanya? Itu rusak. Rusak. Bagaimana itu bisa rusak? Jatuh ke tanah dan dihancurkan oleh mobil. Mom, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Tahukah kamu dari mana cochlea itu berasal? Untuk cochlea itu aku menemukan ahli di Amerika. Dia menyesuaikannya untukmu. Bahkan jika kita membeli yang baru, para ahli telah kembali ke Amerika Serikat. Siapa yang akan kau cari untuk menyetelnya? Siapa yang bisa menyetelnya dengan begitu akurat? Maafkan aku. Ibu, jangan salahkan aku karena sikap burukku. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi ketika Ting-Ting sudah siap, aku harus membawanya tinggal bersamaku. Tidak ada diskusi. Guangming. Uang untuk koklea Ting-Ting. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya. 50-50 di antara kita. Aku akan memberikannya padamu saat aku punya uang. Ayo Bu, aku akan mengurus soal uangnya. Kamu tidak perlu ikut campur. Bu, aku tahu kamu tidak ingin Ting-Ting meninggalkanmu. Tapi jangan khawatir. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Dia belum terlalu mengenal kakek neneknya sekarang. Kalau kamu punya waktu, luangkan lebih banyak waktu bersamanya. Jangan khawatir. Ibu. Kamu akan sendirian di rumah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tahun baru Paman dan Bibi. Jangan minum terlalu banyak. Ayo ayah. Jarang sekali bisa minum bersama anakku saat tahun baru. Kita bersenang-senang saja. Ayah. Aku tidak bisa menjanjikan untuk sisa waktunya. Aku akan minum bersamamu selama tahun baru Imlek. Bagus. Tahun baru tahun depan. Keluarga kita akan kembali ke desa. Mengundang semua kerabat dan teman kita. Mari berkumpul bersama. Selamat tahun baru dengan penuh sukacita. Cepat habiskan. Ayo. Guangming, kamu minum begitu banyak. Minumlah lebih sedikit saja. Lalu bagaimana kamu akan menyetir? Mengapa harus keluar rumah saat tahun baru Imlek? Nona Li tidak perlu pulang. Mungkin orang tuanya masih menunggunya di rumah. Bibi dan Paman. Bukan tentang aku. Karena... Kenapa kamu tidak pergi? Apa yang kamu lakukan? Itu saja Bu. Aku ingin menjemput Nenek Ting-Ting. Apa yang kamu bicarakan? Bu, ini kan tahun baru. Nenek kesepian di rumah. Bagaimana menurutmu ayah? Aku pikir begitu. Ini tahun baru satu orang lagi satu kehangatan lagi. APA lagi. Ting-Ting pasti merindukan nenekmu kan? Apakah kamu minum terlalu banyak? Mendapat pencapaian, kebodohan, karena minum berlebihan. Kalian berdua kayak kayu. Apa hubungan Nenek Ting-Ting dengan kita? Kamu harus mendengarkan dirimu sendiri, kita kan keluarga. Terlalu banyak anggur. Ayo Xiaoli, makan satu lagi. Bibi aku tidak ada hubungannya. Kamu tidak perlu memikirkan aku. Sebenarnya aku sedikit khawatir. Apakah Nenek Ting-Ting enggan datang? Bagaimanapun awalnya. Lihat-lihat. Xiaoli tahu. Apa yang mereka lakukan padamu? Bisakah dia berani datang, menuntutmu ke pengadilan? Bu. Bisakah kita tidak membicarakannya saat tahun baru?
Sweding dan aku apapun yang terjadi, bagaimanapun nenek adalah nenek Ting Ting. Apalagi dia selalu baik pada Ting Ting. Apa baiknya? Membuatnya tuli. Jangan bilang ada hal lain yang terjadi. Kenapa anak lain tidak penuh kecelakaan? Memberinya sisa makanan. Racuni makanannya. Hampir membunuh Ting Ting. Kamu bahkan mengatakan hal baik tentangnya, Bu. Bu, banyak hal yang tidak kamu ketahui sepanjang jalan. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin tahu. Aku kenal nenek Ting Ting. Dia bukan tipe orang yang baik. Mama, Bibi sebenarnya Guangming bisa berpikir seperti ini. Aku pikir itu sangat langka. Lihat. Dia pria yang penuh kasih dan keadilan. Bisakah kamu berhenti membicarakannya? Semua beban selalu diberikan pada kuda yang bersedia. Hati yang baik biasanya membuat pemiliknya menderita. Ayo minum. Ayo makan ini. Ting Ting makan. Ayo aku akan memberimu sedikit. Oke. Hati-hati jangan sampai itu tumpah padamu. Xia Oman kemari. Bibi mari kita main bersama. Aku punya tugas lain. Ada apa? Jangan lupa apa yang aku katakan tadi. Ada apa? Kamu ini anak. Kamu punya ingatan seperti ikan. Jangan bilang Sweding, bilang saja bahwa Ting Ting pergi ke tempat ayahnya. Itu saja. Jangan khawatir Bibi. Dan aku menyisakan beberapa pangsit untukmu di dapur. Setelah kembang api, bawa teman-temanmu dan makan. Oke, terima kasih Bibi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bibi. Hati-hati di jalan. Paman? Bibi, aku akan pulang dulu. Duduk sebentar lagi. Kamu belum makan buah. Tidak, ayahku masih menungguku di rumah. Ya? Kamu seharusnya menelepon ayahmu. Mama, dia sudah selesai. Oke, aku akan mengantarnya pergi. Guangming, jangan menyetir setelah minum. Ya Guangming. Jangan mengantarku pulang setelah minum. Aku akan pulang sendiri. Gak apa-apa, aku akan mengantarmu sampai depan pintu. Datang lagi ya Xia Oli. Aku tahu tante. Aku duluan ya. Om, aku duluan. Selamat tinggal Om. Ting Ting tante duluan ya. Selamat tinggal Ting Ting. Ya sudah, aku duluan tante. Xia Oli, hati-hati di jalan. Selamat tinggal tante. Ayo makan buah. Aku selalu mencari orang lain. Orang lain yang mendatangiku. Aku membangun jaringan pertemanan untuk ini. Ini namanya networking. Aku bilang gimana caranya, kamu bisa menemukan orang. Bukan tentang berteman gimana, kita bisa bicara tentang jaringan. Tentang lingkunganku. Ayahmu sudah pulang. Kamu tidak percaya. Tidak ada keraguan. Kamu cuma tidak percaya padaku. Gimana kalau begini? Kenapa kamu tidak ikut ke rumahku sebentar? Itu tidak baik. Maksudku, kamu makan malam bersama di rumah kami pada malam tahun baru. Kamu meninggalkan ayahmu sendirian di rumah. Dia tidak butuh teman. Kasih dia kamar, komputer dengan akses internet. Dia bisa menghabiskan setahun sendirian seperti itu. Itu keterlaluan. Dia memang workaholic. Kamu tidak minum banyak kan? Tidak. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Bilang. Ayahku ingin kamu menjadi konsultan teknis. Kamu tahu itu, keluarga kami dulu membuat obat tradisional Tiongkok. Ini pertama kalinya membuat obat barat. Lagi pula aku tidak yakin tentang itu. Menurutmu ini oke? Konsultan teknis. Ya? Aku tahu kamu punya prinsipmu. Tapi ayahku bilang, dia janji ini tidak melibatkan konten rahasia apapun dari proyek 915MU. Aku akan memikirkannya dulu. Mari kita bicarakan nanti. Ayo, ayo, ayo. Aku tidak punya garasi di mana aku bisa menyimpannya. Pasti ada tempat parkir di lingkunganmu. Tidak, 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 tidak. Minggir, minggir. Mungkin itu hanya kamu menginjak kabel listrik. Jangan pernah melepaskannya. Siapa kamu? Anak di lingkungan kita. Kamu tidak tahu betapa sedikitnya kendali mereka atas apa yang terjadi semua mobil penggerak 4 roda di halaman kita minggu lalu. Setelah 4x4, mereka semua menulis sama dengan 16. Ting Ting. Kenapa kamu duduk di sana? Ayo nonton TV. Mungkin menunggu ayahnya pulang.
Anak itu tidak bicara. Sangat menyenangkan. Lalu kamu bilang ada yang salah dengan otaknya. Aku hanya bergumam. Kenapa menyalahkanku? Ibu, Wanita yang berjalan denganmu tadi, itu Xiaoli kan? kenapa kamu di sini pada saat ini? Aku baru saja mau menemuimu. Aku membawakanmu pangsit. Mereka masih hangat. Itu isian 3 rasa favorit Ting Ting. Di bawah, itu sayuran cincang favoritmu. Kamu sudah membungkusnya untukku. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Katakan, Hari ini malam tahun baru. Bisakah aku membawa Ting Ting pulang semalam? Ibu, Saya tidak dalam keadaan sehat selama beberapa minggu terakhir. Mengganggu ibu dan ayahmu lagi. Merawat Ting Ting begitu lama. Sekarang saya merasa, saya sudah pulih pada dasarnya. Bicara tentang ibu dan ayahmu, akan kembali ke kampung halaman mereka. Bisakah kamu membawa anak ini kepada saya? Saya akan merawatnya. ibu. Tapi kalau kamu sakit lagi, Tidak lagi. maksud saya hanya untuk berjaga-jaga, atau apakah kamu punya hal lain? Tidak baik bagi Ting Ting untuk dilempar bolak-balik seperti ini. Tidak akan terjadi apa-apa. Ibu, bukan karena saya belum memikirkannya, tapi saya pikir kita harus memberikan Ting Ting satu lingkungan hidup yang stabil. Dia bersama orang tua saya sekarang. Tidak mudah baginya untuk mengenal mereka. Tidak baik baginya untuk terus berubah. Ibu, Ting Ting sudah cukup menderita. Kita tidak bisa membiarkannya terus menderita. Jika kamu merindukan anak itu, kamu bisa datang untuk melihatnya setiap hari kapan saja. Tapi saya tidak menyarankan kamu membawanya pergi. Tapi anak ini dia sudah terbiasa. Tinggal bersamaku. Ibu, saya sudah memberitahu kamu semuanya. Kamu bisa datang kapan saja setiap hari. Jangan berdiri di sini. Kamu di sini. Ayo pulang. Tidak. Saya tidak akan naik hari ini. Bisakah kamu mengirim anak ini turun? Biarkan saya melihatnya. Saya hanya berdiri di sini dan melihatnya. Apakah itu baik? Oke, sebentar. Halo Ibu. 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 Ting Ting. Apakah itu kamu? Ibu sangat merindukanmu. Ibu sangat merindukanmu. Tahukah kamu? Ibu, aku sangat merindukanmu. Ayo berikan itu ke nenek. Ting Ting, biarkan nenek. Ayo bicara dengan ibu. Halo Xiao Sue. Kami baik-baik saja. Ting Ting dan aku sedang menyalakan kembang api di luar. Sudah makan malam tahun baru belum? Kami sedang makan. Ibu, apakah kamu makan bersama Ting Ting? Kami sudah makan. Kami makan pangsit. Aku juga sudah memasak beberapa hidangan. Ibu aku. Aku sangat merindukanmu. Bagaimana kalau besok? Aku akan pulang besok. Tidak, kamu tidak perlu pulang. Kami benar-benar baik-baik saja di sini. Ibu, di luar terlalu dingin. Aku akan bawa Ting Ting pulang dulu. Kotak pangsit ada di sini. Jangan lupa bawa pulang. Ucapkan selamat tinggal pada nenek. Xiao Sue. Kamu harus berhati-hati saat keluar sendirian. Dingin. Ibu sangat merindukanmu. Tidakkah kamu menonton kembang api? Mengapa kamu pulang begitu cepat? Di bawah sana agak dingin. Sepertinya Ting Ting belum puas melihatnya. Kwangming,
Mengapa tidak kamu biarkan dia baju lagi? Bawa dia turun dan lihat. Jangan biarkan dia menonton di sini. Terima kasih. Apakah kamu rindu rumah? Waktu berlalu begitu cepat. Aku sudah tinggal di luar selama setengah tahun. Ini pertama kalinya aku merayakan tahun baru di luar. Apakah kamu tidak terbiasa? Aku tidak terbiasa. Setengah tahun ini banyak perubahan. Terlalu besar untuk ku bayangkan. Aku mengerti. Sebenarnya kamu lebih baik dari yang aku kira. Jauh lebih kuat. Jangan menghiburku. Aku tidak bisa menahannya. Tidak ada jalan keluar. Jangan bilang begitu. Kamu hanya belum terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Tidak masalah. Kehidupan seperti ini akan segera berakhir. Apa maksudmu? Kamu mau putus? Setelah tahun baru Imlek. Langsung putus saja. Kenapa? Kita baik-baik saja. A. Kontraknya hampir habis. B. Aku bilang akan mulai perusahaan media. Kamu lupa semuanya ya? Aku benar-benar lupa. Kupikir kamu bohong padaku. Aku bilang, kamu orang terakhir yang akan aku bohongi. Setiap kata yang kuucapkan, aku akan tepati. Aku sudah memikirkannya sejak hari aku menandatangani kontrak. Aku harus membantumu. Di panggung perhatian. Mengadakan konsermu sendiri. Pergi ke stadion buruh. Ke aula emas ke sarang burung. Aku akan membuat semua orang bertepuk tangan untukmu, Sweding. Lee Jun Sue. Aku menghargai kebaikanmu. Tapi sekarang aku pikir. Jujur saja aku naif saat itu. Bahkan lucu. Sweding. Kamu tidak benar-benar ingin menyerahkan. Bukan menyerah. Aku tidak berani berharap. Mimpi. Semakin menjauh dariku. Tapi Lee Jun Sue. Aku benar-benar menghargainya. Sebenarnya sebagai seseorang, aku sulit diajak akur. Punya temperamen besar, lidah yang tidak kenal ampun. Kadang-kadang, aku tidak masuk akal. Tapi kamu selalu menahan diriku. Kamu benar-benar pria baik. Sweding. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Tapi jujur saja, pada awalnya aku pikir kamu sangat tidak bisa diandalkan. Jenis orang yang sok pintar, penuh dengan ide-ide buruk. Tapi sekarang sepertinya, kamu bukan tipe orang seperti itu. Sweding. Apa yang kamu pikirkan nanti? Seperti apa aku ini? Bagaimana ya? Dia pria baik kok. Membuat orang merasa sangat hangat. Sungguh. Terima kasih banyak. Untukmu. Sweding. Aku suka kamu. Bisakah kamu tetap bersamaku? Sweding. Sweding, maaf. Mungkin apa yang aku katakan agak tiba-tiba. Tapi aku bicara dari lubuk hatiku. Aku sangat suka kamu. Kamu tahu dari SMP.
Aku mulai menyukaimu. Hanya saja saat itu aku sangat minder. Tentu saja di hadapanmu sekarang. Aku masih sangat rendah diri. Aku tidak cukup tampan. Aku tidak punya banyak uang. Bukan orang hebat. Tapi, karena hal-hal ini aku tidak pernah berani mengungkapkan perasaanku padamu. Sueding hari ini. Dengan bantuan alkohol. Aku memberitahumu segalanya. Sueding, aku sangat menyukaimu. Aku mungkin tidak punya banyak uang. Tapi aku baik-baik saja selama ini. Selama kamu bersamaku, aku yakin aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku yakin aku akan baik padamu. Aku akan mendengarkanmu. Itu saja. Sueding. Aku sangat menyukaimu. Sueding. Lee Jun Sue. Apakah kamu terlalu banyak minum? Tidak. Aku berbicara dari lubuk hatiku. Setiap tulangku beresonansi dengan itu. Ayo. Aku belum memikirkannya. Kenapa kamu tidak bangun dulu? Aku akan kembali ke kamarku. Ting Ting pergi tinggal dengan Guang Mingsu. Apakah ini baik-baik saja? Kenapa tidak? Guang Mingsu adalah ayah Ting Ting. Apakah kamu rela? Tapi Damei pikirkan untukku. Setengah tahun. Sueding dan dia sudah bercerai selama setengah tahun. Hanya aku yang tahu rasa sakit di hati anak ini. Sueding sekarang berkeliling dunia. Anak itu tumbuh besar. Dia jarang merasakan kasih sayang ibu seperti itu. Apa yang bisa dia raih? Sedikit kasih sayang ayah. Aku harus menghargainya untuknya. Aku mengerti. Dari sudut pandang perkembangan fisik dan mental anak, orang tuanya adalah penjaga terbaiknya. Dan satu-satunya penjaga. Dan aku bukan. Itu yang kamu katakan. Tidak apa-apa, semuanya masuk akal. Tapi, orang yang paling ingin diajak bicara Ting Ting adalah kamu. Hanya kamu yang ada di depannya. Dia adalah yang paling bahagia. Ting Ting sangat lucu. Nenek membelikanmu mainan ini. Seru loh, kamu bisa lihat, ini akan berputar. Warnanya cerah, seru, ambil saja. Pulang jalan kaki. Ayo. Kamu benar-benar mendorongku, nak. Ada apa denganmu? Kamu tahu baik atau buruk? Ting Ting, kamu. Kamu tidak tahu betapa baiknya kakek nenekmu padamu. Baiklah, kamu tinggal di sini. Kakek nenek pulang. Guangming, itu keterlaluan. Ini. Bagaimana ibumu mendidikmu? Ayo. Kamu kembali. Kamu dengar aku? Kiroyun. Bagaimana bisa? Ada apa denganmu, Ibu? Kamu tanya dia tidak mau pulang. Dia harus pergi ke taman untuk mencari neneknya. Aku nenek kandungnya. Baiklah, Ibu. Jangan marah. Ting Ting. Ada apa? Aku akan mencari nenek. Aku akan ke taman kecil untuk mencari nenek. Jangan menangis. Kamu pikir sekarang jam berapa? Kita harus pulang untuk makan malam. Bisakah kita ke nenek setelah makan malam? Tidak. Nenek setiap Sabtu pergi bernyanyi di taman kecil. Mari pulang makan malam dulu. Ayah janji setelah makan malam, kita akan telepon nenek dan mencarinya, oke? Ayo. Ting Ting anak baik. Ayo.
Lihat ibumu sifatnya itu. Sial. Jalan-jalan. Baiklah, baiklah. Jangan bertengkar dengan anak-anak. Yah, aku baik kok. Membelikan dia marshmallow, dia tidak makan. Beli dia ikan, dia tidak mau. Biarkan dia main dengan lingkaran, dia juga tidak main. Memasang wajah poker siang dan malam, tidak ada senyum sama sekali. Apa aku berhutang padanya di kehidupan sebelumnya? Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan gemetar, jangan menangis, jangan menangis. Dia tidak mengganggumu. Dia tidak mau apa yang kubelikan untuknya. Memegang boneka beruangnya yang compang-camping. Membawanya kemana-mana. Aku bilang aku akan memegangnya untuknya. Dia tidak memberikan. Seperti hidupnya tergantung padanya. Bukankah neneknya yang membelikannya? Neneknya kentut wanginya. Boneka beruang ini. Neneknya tidak membelikannya untuknya. Guangyan yang membelikannya untuknya. Kamu bicara dengan anakmu. Aku tidak bisa mengurus anak ini. Wajah poker sampai akhir. Memandangnya setiap hari. Aku akan hidup setidaknya 10 tahun lebih sedikit. Bagaimana kamu bisa mengatakannya seperti ini? Beginikah cara kamu memenuhi peran nenekmu? Tidak heran Ting Ting tidak menyukaimu. Ketika Guangming masih kecil, bukankah aku mengatakan hal yang sama? Mengapa tidak seperti ini? Ingat ketika anak itu masih kecil. Lalu mengapa kamu bertengkar dengan anak-anak? Ayo. Baiklah, baiklah, baiklah. Parenti menanges, parenti menanges. Yah, berhenti menangis. Aku tahu kamu rindu nenek. Tapi nenek juga sibuk. Nenek ada urusan kan? Jadi, nenek tidak bisa mengurusmu sepanjang waktu. Lagi, kakek nenek menyukaimu seperti nenek, dari pihak ibu. Hanya saja, kamu sudah menghabiskan waktu lebih sedikit dengan mereka. Cukup waktu berlalu, kamu akan tahu seberapa baik mereka padamu. Aku ingin nenek. Aku ingin bersama nenek. Bagus, ayah tahu. Ayah biarkan nenek menemani kamu lebih banyak, oke? Bukan baru saja kita katakan itu. Ayah akan menelepon nenek nanti malam. Jangan menangis sekarang, oke? Anak baik. Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan uangnya kembali? Bagaimana mengatakannya? Bagaimana mengatakannya? Apakah kamu mendapatkan uangnya? Uangnya tidak diberikan. Memberimu cek. Cek. Tidak banyak mereka menuliskan cek untukmu. Bukankah dia mempermalukanku? Kemudian dia bilang tidak ada uang. Jangan menunggu. Si munafik ini. Ketika sampai pada membayar tagihan dia jadi sembelit. Tidak. Aku membuat kesepakatan dengannya kemarin. Mengapa dia berubah pikiran lagi? Siapa itu? Bos kecil sebuah pabrik. Itu tadi malam. Yang bersikeras naik panggung dan bernyanyi denganmu. Logo, Pian Pian Feng Yiqing. Kamu tidak menjanjikannya padanya. Dia merasa kehilangan muka. Itu saja untuk hari ini. Bisakah aku berjanji? Aku sedang tampil, bukan karaoke. Lihat dia. Lagu, Pian Pian Feng Yeking, itu tidak sesuai untuknya. Kakak. Aku pikir biarkan aku mengatakan sesuatu tentang itu. Aku pikir tidak perlu terlalu serius di tempat seperti ini. Keluar dan mencari uang. Aku ingin mencari uang, tapi harus ada batasnya. Aku harus memiliki harga diriku. Aku bukan wanita pendamping. Di mana pabriknya? Aku akan mendatanginya apa dia tidak punya malu. Lupakan saja. Cek tetap cek. Lebih baik hemat masalah.